Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan job order costing. Ini adalah video kedua terkait dengan job order costing. Di video pertama, kita menyelesaikan job sheet untuk job order costing. Dan pada contoh 2 di video ini, kita akan membahas 4 topik, yaitu bagaimana mencatat transaksi di dalam jurnal, merekonstruksi buku besar atas akun-akun yang digunakan di dalam transaksi terkait dengan job order costing, dan yang ketiga adalah menganalisis penyimpangan, yang keempat menyusun laporan laba rugi yang terkait dengan informasi yang diberikan. Nah, sebelum kita memulai pembahasan ini, sebaiknya teman-teman men-screenshot lebih dahulu halaman soal yang saya sedang bahas, karena saya membahasnya nanti akan scroll ke bawah, jadi nggak naik turun. Jadi bisa di-screenshot dulu untuk informasi yang ada, atau segera untuk mendownload materinya bisa di mahirakuntansi.com. Kemudian di bagian artikel, silakan download topik terkait dengan job order costing. Saya akan menjelaskan topik ini. Oke. Sebelumnya, kita sudah mengenal dulu job order costing adalah salah satu metode alokasi biaya atau perhitungan biaya untuk menentukan biaya per unit produk yang selesai dan sudah dijual juga. Nah, atas produk yang memiliki karakteristik yaitu produk yang diproduksi berdasarkan pesanan. Ya, jadi konsep dalam job order costing adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan seperti percetakan, mungkin toko mebel. Nah, mereka bisa mengikuti pesanan dari pelanggan. Nah, di sini PT Indotama Makmur ada perusahaan yang menghasilkan produknya berdasarkan pesanan. Nah, karena dia menyelesaikan berdasarkan pesanan, namanya job order costing. Nah, ketika produksi yang dilakukan itu secara massal atau tidak berdasarkan pesanan, maka bisa menggunakan konsep proses costing. Nanti kita akan membahas juga di video yang lain terkait dengan proses costing. Nah, ketika kita bicara job order costing bisa digunakan pada bisnis percetakan, bisnis catering, kemudian bisnis baju juga bisa sebenarnya. Baju-baju yang diproduksi berdasarkan pesanan. Misalnya pesanan dari pelanggan untuk ada sablon tertentu atau bordir tertentu, misalnya untuk pakaian kemeja kantor, dan seterusnya. Nah, itu bisa menggunakan teknik job order costing. Ya, pada konsepnya adalah barang yang diproduksi itu harus by request dari konsumen atau pelanggan. Maka kita akan mensekat-sekat pesanan itu berdasarkan job number. Ya, ada pesanan A, pesanan B, pesanan C, dan seterusnya. Beda dengan proses costing nantinya bahwa pesanan itu akan diproduksi secara massal. Oke? Dalam perhitungan harga produksinya, perusahaan menerapkan job order costing karena berdasarkan pesanan. Berarti job order costing. Dan biaya produksi tidak langsung, kita overhead pabrik. Dalam hal ini, kita berikan istilah BPTL. Jadi, biaya produksi yang tidak langsung atau biaya pendukung pabrik atau overhead pabrik. Nah, itu bisa kita singkat dalam hal ini BPTL. Ya. Dialokasikan menggunakan tingkat kegiatan jam kerja langsung. Jam kerja langsung ini berkait dengan jam kerja tenaga kerja langsung, ya. Jam kerja direct labor. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa aktivitas produksi yang mana ada biaya produksi tidak langsung. Contohnya apa nih? Kalau kita review sedikit ya, biaya produksi tidak langsung. Ingat, biaya produksi ada 3. Direct material, bahan baku langsung, direct labor, tenaga kerja langsung, dan penunjang pabrik, overhead cost. Nah, overhead cost itu terdiri dari apa? 1, indirect material, boleh. Indirect labor, boleh. Depresiasi alat-alat pabrik, oke. Sewa pabrik, utilitas pabrik, mungkin gaji supervisor, biaya keamanan, kemudian pengembangan dan maintenance CCTV pabrik, dan seterusnya. Biaya yang terkait dengan penunjang pabrik, overhead cost. Oke. Nah, biaya overhead itu akan dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung, yaitu secara langsung dengan menggunakan satu satuan pengukur atau satu satuan pembagi, atau kita sebut dengan nama cost driver, ya. Cost driver di sini pemicu biayanya adalah jam kerja langsung. Oke, apa itu nanti penjelasannya? Kita sambung dulu ya. Kita baca dulu soalnya, baru menjelaskan secara pelan-pelan. Berikut ini data yang selama 2019. Tingkat kegiatan yang dianggarkan berjumlah 40.000 jam kerja langsung. Jadi ada istilah tingkat kegiatan yang dianggarkan. Hati-hati. Kalau yang dianggarkan berarti ada tingkat kegiatan yang mana
dialokasikan oleh perusahaan. Ini berbeda dengan tingkat kegiatan. Oke, itu word. Oke. Itu berbeda dengan tingkat kegiatan maksimal. Jadi tingkat kegiatan yang dianggarkan adalah tingkat kegiatan yang mana dirasakan bahwa itu akan terjadi di dalam proses produksi. Namanya dianggarkan. Ya. Nah, budgeted activity ada 40.000 jam kerja langsung dengan anggaran biaya produksi tidak langsung sebesar 540 juta. Dari jumlah tersebut, 60% adalah variabel dan sisanya biaya tetap. Nah, saya simpan dulu informasi ini. Ini digunakan nanti untuk apa? Untuk analisis penyimpangan nantinya. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Pada awal tahun terdapat saldo persediaan. Biasalah ya, saldo awal. Ingat, ketika bicara saldo persediaan pada perusahaan manufacturing ada 3. Saldo bahan baku, saldo barang dalam pekerjaan, work in process ya. Pekerjaan yang belum diselesaikan ya, work in process. Ketiga adalah persediaan barang jadi, finished good. Jadi ada 3 jenis inventory di dalam manufacturing. Satu adalah bahan baku, work in process, dan finished good. Oke, kalau mau memahami 3 itu, silakan simak video terkait dengan menyusun laporan keuangan pabrik. Oke, ini ada masing-masing saldonya ya. Informasi nomor 2. Ketiga, pembelian bahan baku langsung secara kredit. Nah, ada pembelian bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu yang kita sebut dengan nama apa? Direct material. Oke, ada pembelian direct material. Ada pemakaian bahan baku tidak langsung. Berarti indirect material. Berarti ini kategorinya nanti akan masuk ke mana? Overhead cost. Nah, overhead cost nih nanti masuknya. Saya highlight dulu. Oke. Total gaji dan upah yang dibayarkan sebesar 845.500.000 terdiri dari upah langsung 641.600. Ini akan masuk menjadi apa? Direct labor. Ya, ingat, direct labor upah langsung. Tenaga kerja yang langsung bersentuhan dengan kegiatan produksi. Gaji bagian kantor dan sisanya merupakan upah tenaga kerja tidak langsung. Tidak langsung ada indirect labor masuk kemana nantinya? Ke overhead cost. Oke, ya. Lanjut. Tarif upah langsung. Upah langsung tarifnya adalah 16.000 per JKL. Simpen dulu informasinya. Saya akan jelaskan bertahap nanti pada saat menjawab soal di bawah. Dari buku besar pengeluaran kas dan bank diketahui adalah pembayaran sebagai berikut. Ada pembayaran listrik, utilitas. Dari jumlah tersebut 80% berkaitan dengan kegiatan produksi. Dan sisanya berkaitan dengan kegiatan operasional. Nah, ini harus saya tandain merah nih ya. Kenapa? Ada informasinya 2 nih. Jadi dari biaya 180 juta, ada yang masuk ke pabrik, ada yang masuk ke operasional. Kalau ke pabrik nanti masuknya kemana? Akan menjadi bagian overhead cost, penunjang pabrik. Nah, kalau masuk ke operasional akan masuk ke mana? Masuk ke operating expense. Hati-hati di sini ya. Oke. Asuransi mesin gedung pabrik dan seterusnya. Karena dia pabrik akan masuk nanti ke overhead cost. Karena penunjang pabrik. Kemudian biaya BPTL apa tadi? Biaya produksi tidak langsung. Maka akan masuk ke OH. Iklan dan promosi. Hati-hati. Ini masuk ke operating expense. Jadi penting sekali ketika kita menjadi akuntan dan kita berada pada industrinya manufacturing, kita harus menguasai konsep di akuntansi biaya ini dengan matang karena ada biaya-biaya yang kita harus bagi antara biaya pabrik atau biaya operasional. Kita harus berhati-hati di sini. Nah, nomor 8, ada penyusutan berjumlah 120 juta, 75% berkaitan dengan produksi, berarti overhead cost. Karena berhubungan dengan produksi nih, ini akan masuk kategori overhead cost. Dan sisanya berkaitan dengan kegiatan operasional, maka masuk ke operating expense.
Oke, kemudian ada saldo akhir. Saldo akhir. Saldo akhir persediaan, ada 3 saldo persediaan. Bahan baku, barang dalam pekerjaan atau dalam proses, work in process, dan barang jadi. Sekali lagi, tolong pahami mengenai apa yang disebut dengan persediaan pada perusahaan manufacturing terdiri dari 3 ini. Kalau masih bingung, lihat lagi video di dalam menyusun laporan pabrik. Oke. Harga jual ditentukan dengan markup 30% dari cost at normal. Simpen dulu aja istilahnya, nanti kita ketemu di bawah. Sebelum disesuaikan dengan selisih MO. Seluruh penyimpangan atas biaya produksi tidak langsung yang terjadi pada akhir periode dibebankan ke perkiraan HPP. Oke, dari penjelasan soal 2, beberapa pembahasan kita mulai ya. Tadi, ini mungkin kalau perlu waktu, saya kasih waktu. Tadi ada sedikit informasi, takutnya hilang. Oke, saya akan berikan waktu 2 detik untuk melakukan screenshot apabila Anda membutuhkan informasi ini. Kalau belum sempat mendownload di website kita. 1, 2. Oke, kita mulai. Dari penjelasan 2, maka kita akan lihat pertama. Dengan overhead pabrik 540. Tadi dikatakan bahwa overhead pabrik dengan tingkat kegiatan yang dianggarkan 40.000. Berarti logikanya begini, ada biaya 540.000. Nah, ini dianggarkan untuk kegiatan selama 40.000 jam. Jadi, menyebutnya, pembaginya bahwa dengan biaya 540.000 adalah 40.000 jam. Nah, jadi kalau saya mau tahu biaya per jam berapa, kita hitung namanya tarif overhead cost. Ya, sekali lagi overhead adalah penunjang pabrik, BPTL, biaya produksi tidak langsung. Ya, temennya dari overhead ada 2 lagi, direct material, direct labor. Kuasai bahwa biaya produksi 3, direct material, direct labor, dan overhead cost. Nah, di sini adalah 13.500 per jam kerja langsung. Oke. Namun, di bagi atas, overhead bersifat variabel dan overhead bersifat tetap. Apa yang disebut dengan overhead bersifat variabel? Nah, mungkin ini agak sedikit baru. Overhead bersifat variabel adalah biaya overhead yang mana terkait biaya tersebut dengan output produksi. Ya, contohnya apa? Kalau kita produksi makanan. Makanan itu misalnya kue. Ketika kita produksi kue, kita menjualnya dalam kue potongan. Berarti biaya plastik, biaya box plastik itu bisa dikategorikan penunjang pabrik. Karena kuenya itu akan kita packing box atau mungkin kita potong per slice dan kita plastikan. Ketika kita produksi minuman kaleng, maka kalengnya itu bisa merupakan bagian penunjang pabrik bersifat variabel. Kenapa? Karena definisi daripada OH bersifat variabel ada biaya overhead yang cenderung mengikuti output produksi. Sedangkan biaya yang bersifat fix atau tetap adalah biaya overhead-nya yang tidak mengikuti output atau produksi. Mau output produksi banyak atau sedikit, biaya itu harus dikeluarkan. Contoh, biaya sewa. Ya, kita mau produksinya dikit atau banyak, kita harus membayar sewa dengan jumlah yang sama. Biaya listrik juga sama. Ketika produksi dikit atau banyak, ketika dia udah menyalakan mesin yang menggunakan listrik, menyalakan lampu yang menggunakan listrik, maka biayanya akan sama. Itu namanya biaya yang bersifat tetap. Oke. Apabila overhead bersifat variabel, maka akan mengikuti jumlah produksi. Semakin unit produksi makin banyak, maka makin tinggi biaya variabel. Namun apabila bersifat tetap, maka biaya tersebut tidak terpengaruh dari unit yang diproduksi. Artinya berapapun unit produksi, biaya yang dikeluarkan akan sama pada tingkat kegiatan tertentu. Yo, sedikit menganalisis dulu. Ketika kita melakukan analisis sebagai berikut, ada budgeted overhead-nya 540 juta tadi sebagai informasi tadi, di mana ada yang bersifat fix dan variabel, masing-masing 162 juta dan 378 juta, yang mana nanti ada per unit. Per unitnya sudah kita split 5.400 dan 8.100. Totalnya adalah 13.500 ini. Di mana nih? Dibaginya dengan apa? Bagilah dengan tingkat kegiatan 40.000 JKL. Oke. Di sini, tingkat kegiatan aktual. Itu yang dianggarkan. Jadi ada tingkat kegiatan yang dianggarkan dan tingkat kegiatan aktual. Apa bedanya?
Nah, tingkat kegiatan yang dianggarkan adalah tingkat kegiatan yang diprediksi, dianggarkan. Bulan depan kita akan berapa jam kerja langsung terjadi pekerjaan itu dengan biaya yang 540 juta. Kita menganggarkan 40.000 jam. Nah, tetapi tingkat kegiatan aktual kadang-kadang menganggarkan dengan aktual berbeda. Contoh, Anda aja kalau mau pergi jalan-jalan ke mall, Anda bisa mengestimasi tingkat kegiatan, berapa lama Anda akan di mall. Dihitung-hitung-hitung 2,5 jam. Tingkat waktu yang dianggarkan. Anda hanya punya waktu 2,5 jam. Tetapi aktualnya bisa jadi adalah 2 jam 15 menit. Bisa jadi 2 jam 20 menit. Dan seterusnya. Ya, jadi aktual sama dianggarkan berbeda. Nah, kita gimana bisa tahu tingkat kegiatan aktual? Emangnya ada informasi di atas tadi tentang tingkat kegiatan aktual? Ada tingkat kegiatan aktual ya. Kita lihat dari direct labor per JKL. Di atas dikasih tahu tadi bahwa ada berapa biaya direct labor-nya per jam kerja langsung, yaitu di informasi nomor 6. Tarif upah langsung adalah 16.000 per JKL. Tarifnya dikasih per jam kerja langsung. Sedangkan dikatakan kita membayar biaya untuk upah sebesar 641.600 totalnya. Upah tenaga kerja langsung. Nah, kita bandingkan informasi nomor 5 dan 6. Jadi sama-sama ketemu poinnya nih. Direct labor-nya 641.600 dan tarifnya adalah 16.000. Kita tahu dong berapa jam. Dapatlah 40.100 jam kerja langsung. Artinya apa? Ketika kita menganggarkan bahwa dengan 540.000 itu bisa untuk 40.000 jam, ternyata kita berjalan selama 40.100. Kalau kita berjalan dengan 40.100, nggak mungkin kita sama dengan anggarannya. Ya, berarti berbeda nih. Maka applied MO atau MO yang dialokasikan, dalam hal ini applied itu dialokasikan adalah 40.100 berdasarkan aktualnya, kita kalikan tarifnya yaitu 13.500. Jadi sebenarnya tingkat MO-nya harus meningkat. Oke, kok bisa meningkat sih? Kenapa harus meningkat? Ya karena begini. Kamu menganggarkan 40.000 dengan 540 juta. Nah, kalau misalnya yang kamu pakai 40.100, logiknya apa? Maka overhead-nya juga akan meningkat. Di sini mengapa kita menggunakan MO applied? Karena kita itu belum pernah tahu bahwa biaya yang nanti aktualnya berapa. Karena digunakan sebagai pertimbangan biaya produksi selesai untuk diperhitungkan dalam menentukan harga jual atau tawaran kepada pemasok. Pada kondisi ini, asumsi JKL secara aktual sudah diketahui sehingga dikalikan dengan tarif MO. Nah, jadi kita anggaplah kita sudah tahu aktualnya, kemudian kita kalikan dengan tarifnya. Tarifnya itu berdasarkan sesuatu yang dianggarkan. Berarti tarifnya tarif yang dianggarkan, ininya aktual. Sehingga kita bisa tahu berapa sih manufacturing overhead-nya yang dialokasikan. Saya ulang ya, biar benar-benar paham di sini. Jadi, dengan 540 juta yang kamu udah hitung, kamu akan keluarkan sebagai overhead. Overhead itu bisa digunakan untuk 40.000 jam. Berarti kamu tahu per jamnya 13.500. Sedangkan kenyataannya kamu menggunakan jam nggak 40.000, tetapi lebih besar 40.100. Maka harusnya overhead tersebut lebih tinggi. Karena di dalam overhead itu pun menyangkut unsur yang namanya variable overhead. Definisi variabel overhead akan meningkat seiring dengan produksi. Nah, maka logiknya ketika kamu pakai 40.100, maka biaya overhead akan meningkat menjadi 541.350.000. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Nah, penjelasan di sini saya bukan skip, tapi kita langsung membahas dalam poin di bawah nanti, jurnal dan rekonstruksi untuk buku besar ya. Silakan ini nanti dibaca secara bertahap perlahan dari artikel yang sudah Anda download. Nah, kita akan menyusun untuk merekonstruksi buku besar. Nah, merekonstruksi buku besar, kita pertama adalah memasukkan saldo awal. Tadi saldo awal diberitahu ada 3 ya, yaitu ada saldo awal bahan baku. Nah, ini saya berikan nomor biar mengetahui terkait dengan informasi yang mana di dalam soal yang tadi. Ya, di dalam nomor 2 ada saldo awal untuk material. Masukkan
saldo awal untuk work in process, masukkan. Kemudian saldo awal untuk finish good, masukkan. Informasi nomor 2 telah kita proses dengan baik. Lanjut. Informasi nomor 3, pembelian bahan baku langsung secara kredit. Masuk ke buku besar direct material. Di sini saya nggak pecah direct or indirect. Kita jadikan satu dulu, material. Ada pembelian 766.400.000. Kita simpan. Kemudian ada pemakaian bahan baku tidak langsung. Pemakaian bahan baku tidak langsung, indirect material. Nomor 4 masih yang sama. Formasinya. Oke. Ketika ada pemakaian bahan baku tidak langsung, dia akan mengurangi material. Material ini gunanya untuk menampung yang direct dan indirect. Oke. Kemudian ada informasi terkait dengan nomor berikutnya dulu deh. Ya. Yaitu nomor 5. Total gaji dan upah yang dibayarkan sebesar 845.500.000. Terdiri dari upah langsung 641.600, gaji bagian kantor 55 juta, dan sisanya upah tenaga kerja tidak langsung. Hati-hati, ada 3 informasi di sini yang kita akan olah 2. Oke, kita lihat di sini bahwa ketika kita menggunakan direct labor, tenaga kerja langsung, kita akui dia di dalam work in process. Jadi gabungkan antara DM, DL, dan MO applied. Nah, kita pelan-pelan di sini ya. DL kita ambil angka berdasarkan tadi, yaitu adalah total gaji dan upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja langsung. Bagaimana dengan DM? DM ini merupakan hasil olah di sini. Nah, kita lihat ya. Kalau material itu ada endingnya, tadi inventory ada ending, kita langsung masukin dulu nomor 9 ya. Informasi 9 kita masukkan dulu. Berarti di ending inventory kita sudah selesaikan. Material, work in process, ingat selalu ada 3 item. Dan yang ketiga adalah finish good. Sudah kita submit informasinya. Kalau kita tahu awal persediaan adalah persediaan material ada 60.300.000, pembeliannya 766.400.000, pemakaian atas indirect material 67.294.000, dan saldo akhir material adalah 34.614.000, maka kita akan tahu besarnya direct material. Jadi direct material ini merupakan unsur yang kita cari dan kita masukkan sebagai WIP. Work in process itu dikombinasikan pekerjaan dalam proses ini, yaitu saldo yang awal yang belum selesai di periode lalu dan menjadi saldo awal periode saat ini, ditambah 3 komponen biaya produksi. Ya, kuasai lagi, baca lagi, dengar lagi materi dalam menyusun laporan pabrik. Oke, di situ akan dimasukkan direct material, direct labor, dan overhead. Overhead yang dimasukkan yang di-applied sesuai 40.100 jam kerja langsung. Ini mengambil angka yang di atas, poin 1 tadi, ya, yang sudah diselesaikan sebelumnya, ya, 541.350. Kemudian kalau kita udah memahami ini dan kita jumlahkan, kita akan menemukan angka yang namanya COGM. Ya, COGM ini merupakan hasil ya dari beginning work in process ditambah manufacturing cost dikurangi dengan ending daripada WIP. Kalau melihat gambaran ini benar-benar tercermin ya, kita pernah belajar pada saat menyusun laporan pabrik terkait dengan DM, DL, OH, kemudian ditambah dengan saldo awal WIP dikurangi saldo akhir WIP. Dapatlah kita di sini COGM. Oke, kita masuk ke finish good. Finish good di sini kita lihat ketika COGM ini ada, kita masuk ke COGM di sini. Ya dong, artinya keluar dari pabrik masuk ke gudang barang jadi. Awalnya kita punya saldo awal 342.389. 342.389.000. Masuk lagi dari pabrik ke gudang 963.854.000. Nah, di saldo akhir finish good 306.260.000. Maka kita bisa mengetahui berapa harga pokok penjualan. COGS. Ya dong.
Awalnya barang jadi ada 342.389.000. Dari pabrik masuk lagi ke toko, ke gudang 963.854.000. Nah, berarti kita punya barang siap jual ada 1.306.243.000. Di akhir periode sisa barang jadi kita yang belum kejual 306.260.000. Maka kita akan mengetahui berapa harga pokok penjualan atau berapa yang sudah terjual. Nah, kita sudah menyelesaikan buku besar untuk finished good. Kita mengetahui nilai dari COGS. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke buku besar berikutnya. Buku besar COGS dulu. Buku besar manufacturing dulu ya, baru ke COGS, maaf. Di buku besar manufacturing overhead, kita melihat pertama, overhead itu terdiri dari apa aja ya kemarin kan? Nah, overhead itu isinya segala penunjang pabrik. Nah, di sini kita sudah pernah mengalokasikan ya. Alokasi ini yang tadi kita hitung berdasarkan berapa? 40.100 jam kerja langsung. Jadi angka ini sama lagi dengan informasi yang sebelum kita olah. Tetapi kan ini hanya prediksi yang dialokasikan. Kalau alokasi kita belum terjadi. Kita masih dalam perhitungan. Ada biaya-biaya yang belum aktual. Nah, ketika kita sudah tahu aktualnya, kita mulai. Kita tahu apa aktualnya? Pertama, kita tahu berapa material yang kita pakai. Kita tahu berapa tenaga kerja tidak langsung yang kita harus bayar. Kita tahu berapa depresiasi berdasarkan informasi nomor 8, tapi hanya untuk pabrik. Kita tahu pemakaian listrik untuk pabrik. Kita tahu biaya lain-lain untuk pabrik, miscellaneous. Kita tahu berapa biaya asuransi pabrik. Nah, seluruh biaya ini aktual. Nah, ternyata aktualnya 544.194. Ini aktualnya. Ketika biaya aktual ini kita bandingkan dengan yang dialokasikan, ternyata lebih besar aktualnya. Nah, karena lebih besar, kita berikan nama under applied MO. Namun, jika MO applied lebih tinggi daripada aktualnya, over applied MO. Berarti ini harus dipahami sebagai hal yang baru. Saya berikan highlight. Saya ulangi ya. MO applied itu artinya dialokasikan. Dialokasikan. Jadi, kenapa harus menggunakan applied? Karena kita akan menghitung kalau ada konsumen datang ke kita untuk memesan misalnya sekian banyak produk kita dan kita belum produksi, kita harus hitung kasih harga buat dia. Kalau kita mau kasih harga, kita harus spesifik berapa DM, berapa DL, berapa OH. Sedangkan untuk membuat sebuah spesifik itu belum terjadi. Baru kita mengkalkulasi dulu sehingga kita bisa menentukan harga jual. Nah, itulah fungsinya MO applied. Ya, kita alokasikan MO itu akan berapa? Dialokasikan berdasarkan tingkat jam kerja langsung sebagai pengacunya. Nah, setelah kita alokasikan, kita akan berjalan proses produksi dan akhirnya ada biaya aktual. Nah, kalau ada aktualnya, kita akan bandingkan yang dialokasikan dengan aktual. Sama seperti Anda pergi ke mall dan mengalokasikan 75.000 untuk perjalanan dari rumah sampai di mall sampai balik lagi ke rumah. Tetapi bisa aja kenyataannya 70.000 atau bahkan 90.000. Nah, membandingkan antara yang dialokasikan dengan aktualnya akan muncul under atau over. Di sini kita balik ke topik bahwa ketika kita mengalokasikan 541.350, ternyata aktualnya 544.194. Maka akan menimbulkan under applied. Coba diperhatikan, difokuskan, dipikirkan. Anda mengalokasikan 541, kenyataan aktualnya 544, lebih tinggi aktualnya. Maka Anda mengalokasikan lebih kecil. Kalau Anda mengalokasikan lebih kecil, nalarnya adalah, ingat, alokasi digunakan pada saat Anda menentukan pricing di awal. Nah, saat terjadi alokasi yang lebih kecil daripada aktual, sebenarnya Anda mengalami kerugian. Ya dong, karena Anda alokasi lebih kecil daripada kenyataannya. Anda alokasikan akan spend uang 541.350, kenyataannya 544.194. Anda terlalu kecil mengalokasikan sehingga selisih tersebut akan menambah COGS. Dilihat di sini. COGS
abnormal berarti sesungguhnya harga pokok penjualan 999.983. Tetapi karena kita ada sedikit kerugian dalam menghitung alokasi tadi sebesar 2.844.000, maka ditambahkan kepada COGS, maka atas penjualan itu ada harga pokok penjualan sebesar 1.2.827.000. Oke. Kalau sudah dalam pemahaman COGS ini, kita masuk kepada membuat seluruh jurnal transaksi. Nah, jurnalnya ini berurut. Pertama, kita membuat jurnal bagaimana membeli bahan baku. Membeli bahan baku ini sesuai dengan informasi yang mana nih? Pembelian bahan baku adalah di informasi nomor 3. Material pada account payable. Habis membeli bahan baku, kita mencatat pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku itu kita bisa lihat dari informasi yang nomor 4. Dan buku besar tentunya ya, nomor 4 informasinya. Yaitu apa yang kita bisa lihat? Di dalam informasi nomor 4 itu tadi ada pemakaian bahan baku tidak langsung. Maka adalah untuk material yang direct material masuk langsung ke WIP. Tetapi yang indirect akan masuk ke MO control. Ya, di manufacturing buku besar overhead. Nah, benar gak sih? Coba cek ya. Kalau material masuk ke sana benar ya. Material akan masuk ke WIP. Indirectnya akan masuk ke manufacturing overhead. Ya. Sesuai jurnal. Jadi karena jurnal ini ada ledger di atas. Saling terkait loh jurnal sama ledger ya. Oke. Material hanya 2. Membeli, mengalokasikan pemakaian. Lanjut. Jadi konsep kita ketika menjurnal udah berurut. Materialnya gimana? Beli, pakai. Oke. Upah juga sama. Upah langsung kita masukkan ke WIP. Upah tidak langsung ke MO. Kreditnya wages payable dengan asumsi belum dibayar. Kalau sudah boleh pakai cash, silakan. Oke. Kenapa asumsinya wages payable? Biasanya kita akan membayar setelah proyek pesanan telah selesai. Oke. Kemudian kita mengalokasikan MO allocated kepada WIP. Maka WIP komplit nih. WIP komponen apa tadi? DM, DL, OH. OH-nya berdasarkan allocated tadi. Pada MO applied or allocated ya. Ini masuk ke buku besar MO allocated, tapi MO-nya applied. Kalau di sini MO control. MO control itu actual yang sebenarnya terjadi. MO applied itu yang allocated ya. Dilihat lagi ke ledger yang tadi. Mencatat WIP yang telah jadi dan dikirim ke gudang barang jadi. Gampang, akui finish good pada WIP. Mencatat pembebanan COGS atas barang yang dijual. COGS pada finish good. Ini jurnal yang standar untuk perpetual inventory system. Ya. Mencatat transaksi penjualan. Nah, hati-hati bagaimana menghitung transaksi penjualan ini. Account receivable pada sales. Ini kan satu paket ketika perpetual inventory system. Account receivable pada sales. Nah, itu harus menggunakan informasi nomor 10. Jadi ini menggunakan informasi nomor 10. Informasinya yaitu adalah harga jual 30% dari cost at normal sebelum disesuaikan dengan selisih MO. Jadi harga jual itu di sini dikatakan di markup 30%. Berarti angka markupnya itu 30% itu diambil dari sini. Dinaikkan 30% ke sini. Ya, jadi harga jual itu di markup 30% dari COGS akan menjadi angka ini. Nah, bagaimana untuk mencatat MO aktual lainnya? Ya udah, aktual lainnya MO control or actual. Nah, untuk penyusutan kan harusnya debitnya depresiasi pada akumulasi. Depresiasi langsung digantikan dengan MO control. Kreditnya akumulasi depresiasi. Kemudian ada pemakaian apa lagi di situ? Ini informasinya biasanya kita bisa gunakan informasi dari nomor 7 dan 8. Kemudian ada 203 juta itu
merupakan pembayaran untuk biaya yang lain-lain, ya. Oke, kemudian ada prepaid insurance 35 juta. Nah, ini ada di informasi nomor 7 dan 8. Kemudian, mencatat selisih MO applied yang lebih kecil dari MO actual. Berarti kita rugi. Catatnya COGS MO applied. Bagaimana kalau lebih tinggi MO applied-nya? Berarti kita mengalokasikan sudah lebih banyak daripada pemakaian. Maka MO applied pada COGS. Nah, jadi jurnal-jurnalnya sudah di sini semua nih. Ya, saya review. Pertama apa? Ingat DM. Ya, membeli dan memakai DM. Kedua, nggak hanya direct material, termasuk di dalamnya adalah indirect material. Kedua, konsepnya adalah mencatat upah langsung dan tidak langsung. Ketiga, mencatat allocated MO. Berarti udah lengkap, DM, DLOH udah. Kemudian habis itu WIP yang sudah selesai akan dicatat ke barang jadi. Habis barang jadi kita jual. Menjual itu ada 2 jurnal secara perpetual. Kemudian menganalisis MO, memasukkan dulu MO-MO aktual lainnya dan membandingkan jika terjadi selisih. Oke. Menganalisis penyimpangan biaya produksi tidak langsung. Kita lihat di sini, kita punya budgeted MO, hati-hati ya, 40.000 untuk fix. Kenapa? Tadi sebagai pengantar bahwa ketika bicara fix MO adalah overhead yang tidak terpengaruh dengan output produksi. Jadi ketika kita menganggarkan sudah 40.000 jam kerja langsung, kalaupun kita memakai 40.100 ya tetap 40.000. Ya, itu yang dianggarkan. Nah, berarti dikalikan. Kemudian VMO itu mengikuti output produksi. Nah, dikalikan tuh. Sedangkan aktualnya 544, 194 ada selisih. Selisihnya itu disebut dengan budgeted variance. Nah, kemudian kita mencari capacity variance. Capacity variance adalah penyimpangan karena fixed overhead. Di mana kita pakai 40.100, kenyataannya dari anggaran 40.000. Nah, kita untung atau rugi? Untung. Dari penganggaran kita 40.000 jam kerja, kita bisa pakai 40.100. Maka keuntungannya disebut dengan favorable, menguntungkan. Sedangkan UV ada unfavorable, tidak menguntungkan. Ya, kita lihat kenapa tidak menguntungkan. Secara total kita menganggarkan 540, 810. Nah, namun di dalam aktualnya kita bisa menggunakan 544, 194. Artinya apa? Artinya yang kita pakai aktualnya lebih besar daripada yang kita anggarkan secara biaya. Maka kita rugi, unfavorable. Tetapi di dalam rugi itu kita ada sedikit keuntungan dari fixed cost tadi. Ya. Maka selisih kerugian kita menjadi 2.844.000. Sama seperti yang tadi kita hitung dalam under applied MO. Ya. Nah, setelah itu kita masuk laba rugi. Nah, laba rugi, ya sederhananya penjualan kita ambil angka penjualan yang tadi kita telah jurnal. COGS-nya at actual, bukan at normal. Berarti COGS ini sudah mencakup unsur under applied yang tadi. 1 miliar 2.827.000. Hasilnya gross profit dikurangi seluruh biaya operating expense yang mana informasinya itu ada tadi di nomor 7 dan nomor 8. Itu merupakan bagian dari operating expense ya. Ada operating office salaries expense, utilities, advertising, depreciation. Angka ini silakan dianalisis dari keterangan nomor 7 dan 8. Nah, seluruh pembahasan terkait job order costing, yaitu yang pertama adalah melakukan pencatatan jurnal, rekonstruksi buku besar, analisis penyimpangan dan penyusunan laba rugi pada job order costing telah kita pelajari. Nah, sekali lagi simak terus video ini. Kalau ada hal yang belum paham, boleh bertanya di kolom komen. Oke, kalau ini topiknya membantu, jangan lupa untuk berikan like pada video ini. Dan untuk materi, silakan download secara free di mahirakuntansi.com di kolom artikel. Oke, sekian untuk pembahasan topik ini. Mari kita tunggu pembahasan topik-topik lainnya yang menarik di akuntansi biaya.